Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia yang telah kami buat kelompok Ardiansah, Imam Tegar Syarifuddin, Muhammad Nur Alim, Muhammad Abioga, Puger Nugroho. Latar belakang dan masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor di Hawaii Samudra Pasifik. Serangan tersebut berhasil dan dilanjutkan dengan serangan ke Filipina, Singapura, dan Indonesia. Tujuan Jepang menyerang Pearl Harbor dimaksudkan sebagai antisipasi Jepang untuk mencegah Armada Pasifik (AS) melakukan intervensi militer terhadap Kekaisaran Jepang dalam Perang Pasifik. Akibat serangan ini, AS menyatakan perang terhadap Jepang. Latar belakang Jepang menguasai Indonesia. Keberhasilan modernisasi Jepang di segala bidang. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1904 sampai 1906. Mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang. Mendapatkan sumber daya manusia SDM. Ambisi Jepang mewujudkan Hakko-Ichiu yang artinya 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Kepentingan migrasi. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersama dengan Balikpapan. 12 Januari 1942, Jepang menyerang Sumatera. Setelah berhasil memasuki Pontianak, bersama dengan itu Jepang melakukan serangan ke Jawa. Februari 1942. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia membentuk komando bernama ABDA-COM, Amerika British Deutsche Australia Commando, yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Ter Porten diangkat sebagai Panglima ABDA-COM. Kekuatan ABDA-COM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Jarda pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda Inggris yang dipimpin oleh Letnan Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan korpral Belanda yang berhasil lolos terus melarikan diri menuju Australia. Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di 3 tempat, yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri, pendaratan di Eretan Wetan Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tony Sori, pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Maijen Susihasi. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitensor, Bogor. Dengan mudah, kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke Jepang.
Pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Ter Porten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu mendatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang mewakili Jenderal Imamura. Penandatangan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dieluk-elukan sebagai yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain Jayaga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya, di mana terdengar ucapan banzai banzai, selamat datang, selamat datang. Pihak tentara Jepang terus melakukan propaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Jepang membentuk perkumpulan diberi nama Gerakan 3A. 2. Pembentukan pemerintahan militer. Pemerintahan militer Angkatan Darat Rikugun, yaitu tentara ke-16 Asamusudan untuk Jawa dan Madura, pasukannya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut Daini Nabekenta I. Pemerintah militer Angkatan Darat Rikugun, yaitu tentara ke-25 Tommy Soehudan untuk Sumatera. Pasukannya di Bukit Tinggi. Pemerintah militer Angkatan Laut Kaigun, yaitu Armada Selatan kedua Maluku, pusatnya di Makassar. Osamu Serirei, undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. A. Jabatan Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. B. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. C. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Susunan pemerintah militer Jepang terdiri dari 1. Gun Seireikan, Panglima Militer. 2. Gun Seikan, Kepala Pemerintahan Militer. Gun Seibu, Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan, atau semacam gubernur. Pembentukan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu Karesidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah. Saihu Karesidenan, Saihi Katapraja, Ken Kabupaten, Gun Kawedanan, Son Kecamatan, Gu Desa atau Kelurahan. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.